Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baudin, NIM 192121061. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari tafsir ahkam, yaitu qital atau pembunuhan dan jihad. Dan yang akan menjelaskan makar itu nanti rekan saya, yaitu Mbak Laiza. Jadi secara definitif bahwa pembunuhan itu adalah satu tindakan yang bakal atau bisa menghilangkan nyawa seseorang. Ini secara definitif ya, secara dasar pengertian pembunuhan. Untuk di zaman modern ini pasti pembunuhan itu sangat luas gitu. Nanti di depan saya akan menjelaskan. Kemudian pembunuhan itu terbagi dua. Ya mungkin sudah tahu, ini ada di fikih jinayah. Jadi ada pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Nah, konteksnya tindak pembunuhan ini itu dapat diampuni oleh Allah secara ukhrawi ya. Kalau kita melihat dari kacamata Islam, tindakan pembunuhan ini bisa diampuni oleh Allah sesuai dengan Quran surat An-Nisa ayat 48. Jadi intinya surat itu menjelaskan bahwa kami, kata Allah, akan mengampuni dosa selain syirik. Berarti pembunuhan juga termasuk di situ. Namun konteksnya secara ukhrawi diampuni, namun secara duniawi atau secara konstitusi itu tidak. Artinya orang yang membunuh dia tetap dapat mendapatkan hukuman gitu. Bila di Indonesia orang membunuh ya akan dijerat oleh pasal-pasal tentang tindak pidana pembunuhan tentunya. Jadi bila di Indonesia ada orang yang membunuh kemudian dia bertobat, secara ukhrawi itu emang diampuni oleh Allah. Walaupun kita nggak tahu ya diampuni atau enggak. Dan dia tetap, walaupun dia udah bertobat, dia akan kena delik hukum karena membunuh, baik itu disengaja atau tidak disengaja. Nah, kalau dalam Islam, hukuman bagi pembunuh itu yaitu kisos. Jadi kisos ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 178 sampai ayat 179. Jadi saya bacakan dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dua ayat ini sudah merepresentasikan apa yang disebut dengan pembunuhan qital. Jadi kalau kita penggal ayat beberapa kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu qisas atau membunuh bagi orang yang melakukan pembunuhan. Bisa dari al-hurru bil hurri, merdeka dan orang merdeka. Jadi orang merdeka membunuh orang merdeka, dan perempuan membunuh perempuan atau abid membunuh abid, itu wajib dibunuh secara universal Al-Qur'an ya. Kemudian faman ufiya ketika faman ufiya lahu min akhihi, jadi ketika diampuni. Nah ini di sini ada delik hukum baru. Faman ufiya lahu min akhihi, ketika diampuni, fattiba'un bil ma'rufi wa ada, maka dia membayar diyat ya tadi. Jadi ketika pembunuhan itu diampuni oleh akhi, keluarga atau saudara si terbunuh, maka dia diampuni dan tidak bakal dikisos atas pertimbangan ayat ini. Ini masih tafsir universal ya. Kemudian kalau dari pandangan saya sendiri, karena ini zaman sudah maju, kontemporer sekali, makna pembunuhan itu sangat sempit bila
didefinisikan secara tadi di atas, menjelaskan bahwa definisi pembunuhan itu sebuah tindakan yang bisa menghilangkan nyawa seseorang. Nah, di zaman yang modern ini sebenarnya dari dulu sih banyak sekali orang-orang yang telah menghilangkan hak-hak orang lain, hak hidup, kemudian hak kebebasan, hak hidup terutama. Jadi banyak dulu penganiayaan yang hampir menghilangkan nyawa seseorang. Nah, hak perilaku seperti itu menurut saya itu juga termasuk pembunuhan, karena mereka membunuh walaupun yang hilang hanya tangan, kemudian sebagian anggota tubuh, itu menurut saya sudah kategori pembunuhan. Kalau kontemporer bicara hari inilah, dia telah membunuh hak orang itu untuk mempunyai tangan, hak orang itu untuk bertubuh sempurna gitu. Nah, perilaku kayak gini juga itu menurut saya sudah termasuk pembunuhan. Jadi pembunuhan menurut saya tidak hanya berkutat pada menghilangkan nyawa, menghilangkan hak saja, hak sedikit saja orang lain itu sudah termasuk pembunuhan menurut saya. Gitu. Kemudian kita berlanjut ke pembahasan kedua, yaitu jihad. Jadi pengertian jihad itu kalau secara Islam itu berperang melawan musuh Islam dengan menghadapi mereka. Kalau konteks zaman Rasulullah menghadapi orang kafir. Nah, ini perlu ada catatan. Orang kafir apa? Orang kafir yang menghalangi. Pertama menghancurkan. Dia ingin, orang kafir yang ingin menghancurkan Islam, kemudian menundukkan Islam, kemudian menghalangi ritualnya, syariat atau kebudayaan umat Islam pada waktu itu, kemudian memaksa umat Islam dan melemahkan. Jadi ada 5 poin. Jika 5 poin ini ada pada sekelompok orang yang ingin melakukan 5 hal ini terhadap Islam, maka kita wajib jihad gitu. Itu pada masa Rasulullah. Jihad artinya kita perlu perangi golongan itu, perlu perangi orang itu. Nah, jihad ini dijelaskan dalam Al-Quran ayat 190 surat Al-Baqarah. Ini hanya sebagian ayat ya, saya hanya mencari sedikit ayat saja supaya pembahasannya tidak terlalu panjang. Saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Jadi jelas ayat ini menjelaskan bahwa wa qatilu, dan perangilah orang-orang alladzina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kamu, tapi memerangi di jalan Allah gitu. Jadi konteksnya kalau zaman Rasulullah ya 5 tadi. Jadi golongan yang ingin menghancurkan, menundukkan, memaksa, menghalangi dan melemahkan umat Islam, maka harus diperangi. Namun konteksnya dalam, lagi-lagi kita harus berbicara konteks sekarang. Konteks sekarang berbeda. Gitu. Banyak sekali yang menyelewengkan meminjam makna jihad ini untuk lagi-lagi mengatasnamakan agama jihad. Ini banyak kita jumpai, terutama di Indonesia atau bahkan di luar negeri. Jadi orang yang tidak bersalah, orang yang dianggap tidak bersalah secara naluriah agama, ya tadi tidak menghancurkan, menundukkan, memaksa, itu malah diperangi oleh sekelompok umat Islam yang konservatif atau fundamentalis, jadi terlalu memegang teguh dasar agama. Padahal orang yang kafir saja kalau tidak memerangi umat Islam itu tidak boleh diperangi. Gitu. Jadi kalau orang kafir tidak memerangi orang Islam, itu kita tidak punya hak untuk memeranginya. Terjadi di zaman Rasulullah. Jadi Rasulullah hanya memerangi orang kafir yang melakukan 5 hal tadi. Ingin menghancurkan umat Islam, menundukkan, memaksa, menghalangi, dan melemahkan. Rasulullah hanya memerangi orang kafir yang melakukan 5 hal tadi. Sementara orang kafir yang diam,
namanya kafir zimmi. Kafir zimmi itu ya kafir yang taat kepada Rasulullah walaupun dia tidak masuk Islam, tapi dia patuh bayar aja kepada pimpinan Rasulullah, maka itu tidak boleh diperangi. Namun faktanya di Indonesia sekarang orang kafir diperangi, orang satu agamanya sendiri malah diperangi. Itu kan yang terjadi di sekitar tahun-tahun 2017-2018 yang memakai, ya adalah intinya golongan yang menurut saya terlalu fanatik gitu, terhadap, ya bagus fanatik, cuma ya perlu dikaji lagi. Fundamentalisme agama bagus tapi harus lebih dikaji. Jadi ada seorang calon gubernur yang itu dituduh menistakan ayat, menistakan agama, dan kelompok ini melakukan aksi, melakukan jihad yang ada di Monas. Jihad itu, dan yaitu mengatasnamakan Islam untuk jihad melawan orang kafir. Padahal jika ditelisik ya mungkin orang gubernur itu yang menistakan ayat itu, mungkin dia masuk ke kategori apa yang menghancurkan, menundukkan, memaksa, entah. Tapi alangkah lebih baiknya, karena dia hanya ucapan begitu, karena dia hanya ucapan, kemudian konteksnya dia juga seorang gitu, tidak mengajak kaumnya untuk menghancurkan Islam. Ya mungkin ini yang menjadi pertimbangan golongan itu untuk berjihad, mengatasnamakan jihad, dan mendemo atau menggugat, dan akhirnya ya kalah. Si gubernur ini, calon gubernur ini kalah karena mungkin kena delik penistaan. Namun yang masalah bukan itunya, tapi jihadnya ini yang dilakukan oleh sekelompok orang ini mengatasnamakan jihad membela agama. Nah ini menurut saya jihad yang dilakukan oleh orang ini kurang pas. Mungkin lebih tepat itu aksi ya. Maksudnya iya mungkin namanya aksi, cuma kadang penyelenggara mengatakan jihad Islam, membela Islam, padahal ya hanya beberapa golongan tertentu. Jadi umat Islam Indonesia tidak semuanya ikut. Kalau mungkin itu kasusnya melecehkan Islam di Indonesia, itu mungkin seluruh umat Islam akan jihad. Tapi faktanya hanya seluruh golongan yang jihad, yang mengatasnamakan jihad ke sana. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf bila ada kurangnya. Mungkin kalau ada yang ditanyakan boleh nanti kita diskusikan di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.